selamat pagi. Salam jumpa pemirsa UNKH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Melia Nindya Zuliswindiarti, dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Pagi UNKH. Nah, pada edisi perdana ini kita akan membahas terkait Universitas Karya Husada dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Nurs Ahmad Syaifuddin MKep selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Mbak Mei. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak Mei. Mbak Mei sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak, sehat selalu ya Pak. Bapak, kita ini kan sekarang ada di era pandemik. Kita sudah di era ini sekitar 1,5 tahun. Dan semuanya, entah itu kegiatan belajar mengajar, kegiatan administrasi, semua dilakukan secara daring atau online. Nah, dan kemudian Semarang ini kan sudah turun nih Pak, PPKM-nya sudah sampai level 1 dan pemerintah pun sudah mulai memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Apakah Universitas Karya Husada ini sudah siap untuk tahap pembelajaran tatap muka atau mungkin masih dilanjutkan dengan pembelajaran daring Pak? Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih Mbak Mei atas pertanyaan yang diajukan. Jadi bisa kita sampaikan Mbak Mei kepada seluruh sivitas di Universitas Karya Husada Semarang bahwa Alhamdulillah mulai 18 Oktober 2021 Universitas Karya Husada Semarang ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sifatnya terbatas dan bertahap. Sebenarnya untuk pembelajaran tatap muka yang kita laksanakan ini sebenarnya tidak hanya di periode ini, namun demikian bisa kita sampaikan ya Mbak Mei terkaitannya dengan pembelajaran tatap muka ini. Sebenarnya sejak 2020 itu kita juga sudah menggunakan blended learning, campuran antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring yang terbatas, yang kita gunakan hanya pada pembelajaran untuk praktek laboratorium. Namun setelah terbitnya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Ristekdikti nomor 4 tahun 2021 yang memang menguatkan kita untuk segera mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sifatnya mungkin lebih luas lagi, di mana di sana banyak aturan-aturan yang mesti kita terapkan di dalam persiapan pembelajaran tatap muka, pelaksanaannya, monitoringnya maupun evaluasinya. Mungkin itu Mbak Mei. Jadi pada intinya kita sudah mulai melaksanakan apa yang diminta oleh surat edaran dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Ristekdikti terkait dengan pembelajaran tatap muka. Pak, untuk persiapannya dari Universitas Karya Husada ini sebelumnya ada persiapan apa saja sih Pak? Ya, jadi persiapan cukup banyak Mbak Mei. Jadi kaitannya dengan persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan pada pembelajaran tatap muka sesuai dengan surat edaran yang sudah saya sampaikan tadi. Di antaranya bahwa seluruh komponen pendidikan, dosen, tenaga pendidik, kemudian juga seluruh karyawan di lingkungan Stikes Karya Husada ini harus sudah tervaksin lengkap 2 kali, dan alhamdulillah kita sudah 100% vaksinnya lengkap untuk seluruh karyawan. Kemudian yang berikutnya kita juga mesti mempersiapkan mahasiswa sendiri. Mahasiswa juga harus vaksin 2 kali, atau kalau baru 1 kali misalnya ini nanti harus menyertakan surat pernyataan bahwa memang vaksin yang kedua baru terjadwal atau mungkin belum terjadwal atau ada kendala yang lain, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga diminta untuk menyiapkan pedoman-pedoman kaitan dengan pembelajaran tatap muka. Ini sudah kita susun pedoman pembelajaran tatap muka, sudah kita sosialisasikan juga berdasarkan SK Rektor nomor 63 tahun 2021. Yang intinya adalah pedoman yang mesti kita patuhi kaitannya dengan pembelajaran tatap muka di Universitas Karya Husada Semarang. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga sudah menyiapkan Satgas Covid Universitas Karya Husada berdasarkan SK Rektor nomor 64 tahun 2021
Ini bagian dari persiapan-persiapan untuk proses pembelajaran tatap muka. Kemudian kita juga sudah menyiapkan sarana prasarana sesuai yang diminta oleh surat edaran tersebut, di antaranya ruang yang terbuka ya, artinya sirkulasi udara baik, pintu, jendela semuanya bisa dibuka ya. Kemudian juga kapasitas maksimal ruangan nantinya hanya 50% atau maksimal mahasiswa 25 orang, itu juga sudah kita persiapkan. Kemudian juga persiapan yang lain adalah kita diminta untuk menyiapkan ruang gawat darurat untuk mengantisipasi bila ada mahasiswa yang mungkin mengalami gejala yang cukup berat ya, sehingga perlu untuk sementara diberikan pertolongan. Sudah kita siapkan di ruang bagian belakang di gedung C. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah menyiapkan ruang isolasi. Ya, di bagian belakang sana. Ruang isolasi ini digunakan untuk kalau ada sivitas termasuk mahasiswa yang dicurigai ada gejala-gejala COVID sampai nanti dikonfirm positif, itu sementara nanti kita isolasi di sana. Kemudian kita juga sudah menyiapkan MOU bekerja sama dengan Puskesmas Rawasari kaitannya dengan testing kemudian tracing setiap kali secara periodik. Alhamdulillah tanggal 18 kemarin, 18 Oktober sudah kita lakukan testing, sampel testing kepada dosen, kemudian tenaga pendidik dan kepada mahasiswa, dan alhamdulillah hasilnya negatif, sehingga proses pembelajaran tatap muka di periode Oktober ini sudah bisa kita laksanakan. Nanti di bulan November, selang 1 bulan setelah kegiatan ini, nanti kita akan melakukan testing ulang, masih bersama dengan Puskesmas Rawasari. Ya. Berarti testing ini dilakukan 1 bulan sekali nih, Pak? 1 bulan sekali. Ternyata persiapannya cukup panjang ya Pak. Ya. Tapi kalau semisal nih Pak, kita berandai-andai ke depannya ada 1 atau 2 orang yang melakukan pelanggaran prokes, itu bagaimana Pak? Ya, jadi sudah menjadi tugas dari Satgas COVID Universitas Gadjah untuk terus memantau, kemudian juga memonitor ya pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau kita utamakan pada aspek-aspek preventif ya, jadi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maka mulai dari depan ini sudah ada satpam yang termasuk bagian dari Satgas, ada Pak Ahmad juga bagian dari koordinasi pada bagian parkir. Jadi sejak awal itu mahasiswa sudah selalu kita ingatkan, termasuk juga sivitas terkait dengan pengukuran suhu, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Pada saat di ruang kelas ini tentunya menjadi tugas dari tanggung jawab dosen maupun Satgas COVID yang di akademik itu. Nah, kemudian seandainya betul-betul terjadi pelanggaran, ya ini tentunya kita berikan teguran. Kita berikan teguran, kita persuasif yang baik, kita ingatkan ya secara baik-baik. Namun kalau misalnya seandainya masih terulang, ya mungkin nanti kita berikan satu peringatan yang mungkin sifatnya lebih tertulis. Jadi di awal-awal mungkin ya kita teguran secara lisan saja, namun kalau tidak diindahkan ya nanti akan kita berikan yang sifatnya tertulis ya, peringatan yang lebih kuat lagi. Harapannya tidak sampai terulang terus-menerus ya, karena begitu juga masalah COVID ini adalah masalah kita bersama ya, jadi penyelesaiannya juga harus kita bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Mungkin itu Mbak Mei. Semoga, saya berharapnya, kami semua juga berharap semoga tidak ada pelanggaran prokes ya Pak. Oke. Kalau seperti itu Pak, untuk pembelajaran tatap muka ini, apakah ini menjadi pilihan? Jadi mahasiswa bisa memilih yes atau or no? Atau ini memang kebijakan dari kampus sehingga ini wajib untuk semua mahasiswa atau bagaimana Pak? Ya, kalau sesuai dengan surat edaran dari Bapak Menteri itu tetap menjadi pilihan. Jadi kita tidak boleh memaksa mahasiswa. Artinya kalau mahasiswa ada keberatan dari orang tua, itu juga kita harus tetap memfasilitasi daring. Jadi memang dari Bapak Menteri itu sebenarnya harapan terbesarnya adalah bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa segera berlangsung dengan tentunya menjaga protokol dan vaksin dan lain sebagainya. Namun apabila memang ada orang tua yang keberatan, juga kita tidak bisa serta-merta langsung memaksakan ya. Jadi memang 2 hal harus kita persiapkan. Tujuan tatap muka ini kan sebenarnya
yang terpenting nih ini kan untuk menghilangkan dari lost learning itu Mbak. Iya. Jadi kehilangan proses pembelajaran yang terlalu lama karena daring, terutama pada aspek-aspek skill yang kemungkinan tidak bisa diganti kalau bukan dengan pembelajaran yang sifatnya luring ya. Jadi itu. Ini alhamdulillah untuk periode ini yang sudah melaksanakan tatap muka, alhamdulillah dari orang tua tidak ada keberatan. Mudah-mudahan nanti untuk bertahap di bulan-bulan depan juga orang tua menyadari pentingnya untuk tatap muka supaya kompetensi-kompetensi sifatnya skill itu tidak hilang gitu Mbak Mai. Oke, kalau seperti itu berarti kan tetap ada dua metode ya Pak. Yeah. Untuk yang menyetujui untuk PTM dia bisa luring, bisa bertemu, skillnya bisa langsung dapat. Kemudian untuk yang luring, untuk yang daring, mohon maaf, untuk yang tetap online nanti bagaimana nih Pak? Ya, jadi untuk saat ini alhamdulillah yang pembelajaran luring ini berlangsung semua untuk laboratorium. Jadi semua mahasiswa sudah mengikuti, tapi tetap kita bagi Mbak Mai. Tidak bisa langsung masuk bersamaan, mungkin harinya bergantian, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mesti kita patuhi. Nah kemudian untuk pembelajaran yang sifatnya teori, itu sebagian besar masih daring. Masih daring. Ya, nanti kita sambil melihat perkembangannya, karena pembelajaran yang luring ini kita tekankan pada pembelajaran praktikum, itu semuanya masuk, cuman bergantian. Sambil kita melihat perkembangan situasi COVID, walaupun levelnya Kota Semarang sudah level 1. Level 1. Cuman ini kan Pak Presiden sendiri juga mewanti-wanti supaya kita berhati-hati dengan third wave atau gelombang ketiga. Iya. Apalagi mendekati pada Natal dan Tahun Baru. Nah, nanti akan kita lihat perkembangannya Mbak Mei, apakah setelah Tahun Baru nanti kalau kasusnya tetap datar ya kita akan mulai mencoba untuk memasukkan yang teori. Tidak hanya kelas-kelas yang praktikum ya, kelas-kelas teori ini juga bisa masuk. Jadi ini yang sementara ini sudah masuk kan yang praktikum, kemudian yang ujian. Ujian CBT itu semuanya sudah berlangsung di ruang CBT, termasuk ujian UPOM. Kemudian juga untuk kita juga sudah mulai mencoba ini untuk bulan-bulan ini nanti ujian untuk magister itu secara luring. Untuk ya, ujian magister. Ujian proposal. Oh, proposal. Ya, ujian proposal maupun ujian hasil untuk magister itu sudah kita coba untuk luring seperti itu. Luar biasa ya Pak, ternyata kami berharapnya sih bisa tepat luring, karena kami pun sebenarnya sudah kangen, pasti Bapak juga sudah kangen mengajar tatap muka. Selama 1,5 tahun ini kan full daring online, kita cuma bisa melihat via maya ya Pak, kita belum bisa melihat via nyatanya. Oke, menurut Bapak seberapa urgent sih pembelajaran tatap muka ini dengan kompetensi yang harus mahasiswa capai? Ya. Terima kasih Mbak Mai. Jadi seperti yang tadi sempat saya utarakan, salah satu tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menguatkan kita untuk segera tatap muka ya, karena mengurangi dampak pembelajaran daring ya, yang mengurangi kehilangan kompetensi-kompetensi yang cukup banyak ya, di antaranya kompetensi pada skill itu yang terpenting. Nah itu yang mungkin tidak hanya skill ya, mungkin bisa saja kompetensi yang lain, karena misalnya kalau mahasiswa itu bertatap langsung dengan dosen, dia bisa berinteraksi, bisa mungkin lebih terbuka, kemudian juga bisa melihat perilaku ya, seperti itu. Dosen juga sama, bisa memperlihatkan perilaku. Karena yang patut kita ingat juga Mbak Mai, bahwa tugas sebagai pendidik ini bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik ya. Mendidik itu lebih banyak pada bagaimana kita mengembangkan soft skill mahasiswa, sopan santun, etika, kepemimpinan, kebersamaan, kepedulian. Itu yang kalau dalam daring itu sepertinya akan susah muncul. Dan kita nggak mendapatkan. Bahkan yang paling banyak itu biasanya kita seringkali kamera mahasiswa itu juga off gitu. Oh iya, sehingga benar. Mahasiswa sedang apa gitu kita nggak tahu. Kita tidak bisa memantau ya Pak. Kalau dipanggil nanti baru nyala gitu. Cuma kadang kalau kita panggil lama itu ini kemana gitu. Ya makanya strateginya kalau pas daring itu ya mungkin kita harus sering-sering memanggil supaya interaksinya lebih lebih intens. Iya. Jadi harapannya itu Mbak. Jadi memang harapannya nanti juga segera berubah ini statusnya dari pandemi menjadi endemi.
Ya, kalau sudah menjadi endemi, ini harapannya sudah bisa berjalan normal seperti sedia kala, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu, Pak. Nggih. Pak, mungkin terakhir pesan untuk mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka apa, Pak? Apa yang harus benar-benar dipesankan ke mahasiswa? Ya, baik, Mbak Mai, ini mungkin melalui forum ini ya, ini saya berpesan untuk seluruh mahasiswa Universitas Karya Husada untuk tetap semangat ya, semangat menyambut perkuliahan luring atau pembelajaran tatap muka. Tidak perlu khawatir ya. Kemudian yang mungkin belum lengkap vaksinnya segera saja melengkapi vaksinnya. Yang sudah vaksin ya, ini saya harapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, jangan lengah. Walaupun sudah vaksin, itu kemungkinan terinfeksi juga masih ada, makanya protokol kesehatan itu tetap harus dijaga. Nah, kemudian juga jangan takut berlebihan untuk berkumpul dengan teman-temannya ya, selama jaga jarak diperhatikan, prokes juga diperhatikan ya. Harapannya nanti saudara semua datang ke kampus di Karya Husada bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka, bisa ketemu dengan seluruh dosen ya, yang ada di Karya Husada, bisa melakukan pembelajaran klinik juga. Harapannya nanti saudara-saudara semua bisa memperoleh kompetensi-kompetensi yang mesti dicapai menjadi lebih baik lagi. Ya, semangat untuk seluruh mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka berikutnya. Jangan lupa pesan Pak Udin, semangat untuk para mahasiswa untuk pembelajaran tatap muka ini. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan dosen, kita bisa saling mengobrol lagi, kita bisa saling berinteraksi lagi yang lebih intens. Baik Pak Udin, terima kasih Bapak atas informasi yang luar biasa ini. Semoga pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi prokes yang ada. Terima kasih Mbak Maya. Demikian pemirsa Unkaha TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Nurse Ahmad Syaifuddin MK. Semoga bisa memberikan manfaat, dan satu hal yang perlu kita ingat, Universitas Karya Husada Semarang ini sudah sangat siap untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jadi untuk mahasiswa dan untuk orang tua, jangan segan-segan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jangan lupa tagline kita, Unkaha berdampak, bermanfaat, dan mendunia. Sampai jumpa lagi dengan saya di Bincang Pagi Unkaha selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat.